rasa nasionalisme dan rasa identitas itu harus memang sesuaikan perkembangan zaman saat ini. Contohnya itu kayak harus lewat sosial media, kemudian Risa, yang pasti tidak harus selalu senjata ya, karena kan kita juga bukan prajurit, bukan juga TNI gitu ya. Bela negara kita selaku masyarakat, selaku Menurut saya juga bela negara itu sudah bukan identik dengan senjata. Bela negara itu adalah usaha setiap warga negara untuk tetap menjaga. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai wawasan kebangsaan dan bela negara bukan sekadar konsep, melainkan napas dari setiap tindakan warga negara. Di tengah maraknya isu-isu strategis seperti disinformasi, intoleransi, dan degradasi moral, semangat kebangsaan menjadi benteng agar bangsa kita tidak mudah terpecah. Untuk menggali lebih dalam bagaimana masyarakat memahami nilai ini, kelompok kami mewawancari 3 narasumber dari latar belakang yang berbeda. Seorang pegawai bank, seorang ASN, dan seorang mahasiswa. Dari sana, kami mencoba menganalisis makna wawasan kebangsaan dan bentuk bela negara dalam kehidupan nyata masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Yuda Utama, peserta Latsar CPNS 2025. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Mas siapa? saya Fernando Valentino dari Universitas Jaturin Sansevikia. Oh iya, baik Mas Vale. Kita langsung ke pertanyaannya saja ya gitu. Untuk yang pertama, bagaimana cara menanamkan nilai-nilai nasionalisme pada generasi muda agar tetap relevan dengan era digital dan global seperti saat ini? Menurut Mas Vale gimana? Kalau menurut saya sih gini Pak, kalau buat kembangin rasa nasionalisme untuk generasi muda saat ini tuh harus kayak menyesuaikan perkembangan zaman saat ini. Contohnya itu kayak harus lewat sosial media, kemudian konten-konten yang kreatif, kemudian juga mendukung produk-produk lokal serta karya-karya lokal. Jadi kayak nasionalisme itu bukan kayak cuma sekedar simbol doang, namun juga harus ada kontribusi yang positif sama nyata untuk Indonesia di era digital saat ini. Lalu ada yang mau ditambahkan lagi? Udah sih. Itu cukup. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu menurut Mas Vale, apa saja hambatan utama melakukan aksi bela kecil negara? Misalnya biaya akses, budaya digital, rasa takut diserang warganet, dan bagaimana cara mengatasinya. Terlebih lagi kan kita tuh kadang kan suka komen takutnya tuh diserang, padahal yang kita paparkan itu mungkin benar gitu, dan mereka mungkin yang nyerang itu mungkin juga nggak benar juga mereka gitu. Menurut Mas Vale bagaimana gitu untuk mengatasinya, dan bagaimana pandangan Mas Vale terkait orang yang kalau kita mengumumkan suatu pendapat langsung diserang gitu, tidak, karena kan setiap orang itu bebas berpendapat gitu. Mas Vale itu gimana? Kalau menurut saya itu hambatan itu yang pertama itu mungkin waktunya yang terbatas, kemudian kurangan pemahaman, kemudian serta juga kayak takut diserang sama komentar komentar negatif di sosial media gitu. Namun ada kayak cara-cara buat ngatasin itu mungkin dari hal-hal kecil, kayak kita bisa ngelakuin kegiatan sosial di masyarakat itu, kemudian juga kita bisa menyebarkan hal-hal yang positif di sekitar lingkungan kita, ataupun juga kita bisa nunjukin kayak semangat cinta tanah air kita itu ke negara Indonesia ini lewat karya-karya nyata sesuai bidang kita masing-masing. Baik. Kebetulan Mas Vale kuliah di bidang CIC. Di sistem informasi. Oh, sistem informasi. Semester? Semester 7 sedang melakukan magang Iya, di magang. Dinas Perhubungan. Baik, terima kasih Mas Vale untuk Iya, sama-sama. apa tuh bahasanya tuh apa tuh namanya, untuk generasi gitu. perwakilan dari generasi muda. Itu pendapatnya dari 2 pertanyaan tersebut. Terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Fitri Fatimah. Saat ini saya meminta waktu Bapak untuk bertanya terkait wawasan kebangsaan dan isu kontemporer.
Sebelumnya boleh perkenalkan Bapak dengan siapa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Jalaluddin. Saya selaku penata pelayanan operasional pada DPPKB Kota Bogor. Oke, DPPKB Kota Bogor. Ya, betul. Nah, sekarang kita mulai masuk saja ya ke pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana Anda memaknai bela negara di era modern saat ini? Apakah selalu identik dengan angkat senjata atau ada bentuk lain dalam kehidupan sehari-hari? Baik, terima kasih Teh Lisa. Yang pasti tidak harus selalu senjata ya, karena kan kita juga bukan prajurit, bukan juga TNI gitu ya. Bela negara kita selaku masyarakat, selaku juga rakyat gitu ya. Salah satunya adalah kita dengan mencintai produk-produk dalam negeri, terus juga kita dengan perilaku mengamalkan Pancasila dan juga mencintai Undang-Undang Dasar gitu. Jadi misalkan kita dengan pakai batik, dengan juga kita mensosialisasikan tentang Pancasila di masyarakat dan juga menerapkannya. Terus juga ada gotong royong, bagaimana kita mengajak semua masyarakat untuk mencintai tentang negaranya itu sendiri. Jadi belum tentu kita membela negara dengan berperang, tapi kita bagaimana mensosialisasikan dengan kehidupan yang ada di masyarakat kita saat ini gitu sih. Gitu ya Pak ya. Lalu pertanyaan kedua, apa sikap dan perilaku sederhana yang bisa dilakukan oleh individu seperti kita dalam mengimplementasikan nilai bela negara pada kehidupan sehari-hari? Sekarang pastinya di kehidupan itu banyak ya diimplementasikan. Tadi sampaikan tadi di awal mengenai terkait kita mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ada di pemerintah ini, sudah itu sampai dengan juga dikatakan bela negara. Terus kita memakai batiknya memang khas, batik itu kan salah satu khasnya Indonesia. Nah, kita juga mensosialisasikan dengan itu juga membela negara, bela negara. Terus juga kita cintai dengan kerukunan yang ada. Kita menjunjung tinggi Pancasila dan undang-undang juga. Terus juga di kehidupan kita bergotong royong dengan masyarakat untuk membangun negara ini menjadi negara yang makmur, negara yang maju. Nah, itu bisa kita lakukan hal seperti itu sih. Sebenarnya sehari-hari selalu kita lakukan sebenarnya, baik itu di keluarga juga kan selalu kita kita laksanakan gitu ya, dengan keluarga kita gotong royong, kita memberikan edukasi tentang Pancasila-nya itu sendiri, aturan-aturan apa yang harus kita lakukan di negara ini, itu salah satu juga menjadi keseharian kita terkait dengan bela negara kita gitu sih Teh Lisa. Banyak ya ternyata ya, nggak cuman terkait militer saja ya, ternyata sehari-hari itu kita juga melakukan bela negara itu ya. Iya, dari mulai betul. hal kecil, dari buang sampah juga termasuk, Betul dan sekali. memakai batik juga karena kan khas Indonesia gitu. Nah, jadi begitu ya teman-teman, sudah sekian Siap. wawancara dari saya. Terima kasih banyak Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Dwi Prasetya. Di sini saya peserta Latsar CPNS Pusdikmin 2025. Saya mau mewawancarai Mbak siapa? Dengan Mbak Diana Oh ya, Mbak Diana. Mbak Diana ini sedang bekerja di mana, Mbak? di BRI. Di BRI. Nah, saya mau menanyakan terkait wawasan kebangsaan. Nah, menurut Mbak, apa sih arti wawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini? Kalau menurut saya, wawasan kebangsaan saat ini itu adalah ideologi untuk warga negara Indonesia agar tetap menghormati keberagaman ras, suku, budaya, dan agama untuk mempersatukan bangsa dan negara. Terus juga landasan untuk kita tetap berpikir dan bertindak untuk mementingkan negara Indonesia ini. Seperti itu. Terima kasih, Mbak. Lalu yang selanjutnya, yang kedua itu bagaimana sih Mbak memaknai bela negara di era modern? Nah, apakah selalu identik bela negara itu dengan angkat senjata atau ada bentuk lain dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya juga bela negara itu sudah bukan identik dengan senjata. Bela negara itu adalah usaha setiap warga negara untuk tetap menjaga dan juga wujud cinta kita terhadap tanah air. Contohnya seperti mencintai produk lokal, seperti bangga memakai batik, terus juga taat terhadap peraturan, taat juga terhadap peraturan lalu lintas gitu ya. Terus juga wajib membayar pajak, itu salah satu bentuk bela negara. Begitu. Terima kasih, Mbak. Sama-sama.
Dari hasil wawancara, Barosdiana menekankan bahwa wawasan kebangsaan adalah ideologi yang menjadi pedoman warga negara untuk menghormati keberagaman ras, budaya, suku, dan agama demi menjaga persatuan bangsa. Ia memandang wawasan ini sebagai landasan berpikir dan bertindak demi kepentingan negara, bukan kepentingan pribadi. Dalam konteks bela negara, Barosdiana menegaskan bahwa maknanya tidak harus identik dengan angkat senjata. Di era modern, bela negara justru terwujud lewat tindakan sederhana, mencintai produk lokal, bangga memakai batik, mematuhi peraturan lalu lintas, dan membayar pajak dengan disiplin. Dari analisis kami, pandangan beliau merefleksikan bela negara dalam aspek ekonomi dan kepatuhan sosial, sebuah bentuk soft power nasionalisme yang relevan di era globalisasi dan ekonomi digital. Ini menegaskan bahwa keutuhan tidak hanya dijaga di medan perang, tapi juga di ranah budaya dan perilaku warga sehari-hari. Menurut Asep, bela negara itu bisa dilakukan oleh siapapun tanpa harus menjadi prajurit. Beliau menekankan pentingnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta menghidupkan semangat gotong royong di masyarakat. Dalam keseharian, contohnya adalah memakai batik, menjaga kerukunan antar warga, mematuhi peraturan pemerintah, dan memberikan edukasi tentang nilai-nilai Pancasila. Analisis kami mengenai pandangan Bapak Asep, yaitu beliau menegaskan dimensi moral dan sosial dalam bela negara. Beliau juga menempatkan nilai gotong royong dan kepatuhan terhadap konstitusi sebagai wujud nyata nasionalisme. Dalam situasi kontemporer, sikap seperti ini menjadi tameng terhadap ancaman disintegrasi sosial dan individualisme ekstrim. Fernando menyampaikan bahwa menanamkan nasionalisme bagi generasi muda harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ia menyebut media sosial dan konten kreatif sebagai sarana efektif untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Ia juga menyoroti hambatan nyata yang sering dihadapi generasi muda, seperti kurangnya waktu, minimnya pemahaman, dan rasa takut diserang komentar negatif di media sosial. Namun, ia menawarkan solusi yang sangat relevan, mulai dari hal-hal kecil seperti berpartisipasi dalam kegiatan sosial, membuat karya positif, dan menyalurkan semangat kebangsaan sesuai identitas diri. Pandangan Fernando menggambarkan bela negara di ranah digital dan kultural. Generasi muda berperan sebagai digital citizen yang perlu menggunakan teknologi bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk membangun citra positif bangsa. Ini menandakan pergeseran arena bela negara dari fisik ke ruang maya, dari seragam militer ke kreativitas digital. Dari ketiga narasumber, kami belajar bahwa wawasan kebangsaan bukan hanya pengetahuan, tetapi juga cara pandang yang menyatukan perbedaan demi kepentingan bangsa. Bela negara di era modern tidak lagi terbatas pada pertahanan bersenjata, melainkan partisipasi aktif dalam kehidupan sipil dan sosial seperti menaati hukum, mendukung produk lokal, dan menjaga sopan santun digital. Nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan gotong royong perlu ditanamkan agar tidak terbawa oleh arus globalisasi. ASN dan masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi teladan dalam hal ini. Generasi muda berpesan sebagai agen perubahan yang mampu menyalurkan semangat nasionalisme lewat konten, karya, dan teknologi. Bela negara kini berarti menjaga identitas bangsa di dunia nyata maupun dunia maya. Kesimpulannya, bela negara adalah gerakan moral yang kolektif, mulai dari diri sendiri dengan cara sederhana, konsisten, dan penuh cita-cita. Karena itu, Indonesia tidak hanya butuh pejuang di medan perang, tetapi juga pejuang integritas di setiap bidang kehidupan. Demikian hasil analisis Dan kesimpulan wawancara kelompok kami Tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Semoga semangat kebangsaan Tetap menyala di hati setiap insan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.